Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartika dengan NIM 5020016. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Oke, diawali dengan dasar pertimbangan kurikulum 2013, yaitu mempertimbangkan peserta didik, materi pelajaran, pendidik, pendekatan, dan cara mendidik. Lalu untuk kurikulum darurat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim ingin meringankan beban guru, orang tua, dan siswa dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia menerbitkan kurikulum darurat yang diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi. Nah, kurikulum darurat ini disusun agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan tetap menciptakan serta mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini dilatar belakangi dengan diluncurkannya program sekolah penggerak di tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Program sekolah penggerak dirancang sebagai suatu pendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam penerapan program ini, disusunlah suatu kurikulum yang menyempurnakan sistem pendidikan sebelumnya, agar seluruh kebijakan pendidikan benar-benar berfokus pada peningkatan muatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dalam penerapan proses pembelajaran, kurikulum paradigma baru mengedepankan prinsip differentiated learning and teaching at the right level, mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karakteristik yang memberikan sentuhan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dapat ditemukan dalam tiap jenjang satuan pendidikan. Jadi sebagai kesimpulannya, kurikulum paradigma baru memastikan proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Dapat dilihat adanya perubahan istilah yang sudah dikenal sebelumnya dari kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selain itu, kurikulum paradigma baru memberikan keleluasaan bagi para pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ini juga disusun dan diarahkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat menciptakan generasi insan kamil yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan harapan dan cita-cita sistem pendidikan nasional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.